Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan ini. Saya Musdalifah dari Institut Agama Islam Negeri Parepare. Dengan ini saya akan membahas keseimbangan perekonomian pendekatan aggregate demand dan aggregate supply dalam mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Mari kita mulai dengan semangat dan saling berbagi pengetahuan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Perekonomian suatu negara merupakan sistem yang kompleks dan dinamis, yang melibatkan interaksi antara berbagai faktor seperti permintaan, penawaran, harga, produksi, dan kebijakan ekonomi. Salah satu tujuan utama dalam studi ekonomi makro adalah mencapai keseimbangan perekonomian di mana permintaan agregat atau aggregate demand dan penawaran agregat atau aggregate supply berada pada tingkat yang seimbang. Keseimbangan perekonomian merupakan kondisi di mana tidak ada kelebihan atau kekurangan dalam perekonomian dan output agregat serta tingkat harga relatif stabil. Pendekatan aggregate demand dan aggregate supply melibatkan analisis terhadap hubungan antara permintaan agregat dan penawaran agregat di dalam perekonomian. Permintaan agregat mencerminkan total belanja konsumen, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor suatu negara pada berbagai tingkat harga. Sementara itu, penawaran agregat mencerminkan total produksi barang dan jasa dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga. Keseimbangan perekonomian tercapai ketika permintaan agregat sama dengan penawaran agregat. Baik, selanjutnya pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah tempat di mana para pencari kerja dan calon karyawan berinteraksi dan berhubungan dengan perusahaan yang membutuhkan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan mereka. Pasar tenaga kerja juga didefinisikan sebagai tempat di mana perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja memiliki penawaran dan permintaan tenaga kerja. Slide selanjutnya yaitu indikator pasar tenaga kerja. Terdapat beberapa indikator ketenagakerjaan yaitu yang pertama tingkat pengangguran terbuka atau TPT, dan yang kedua tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK, yang ketiga tingkat kesempatan kerja atau TKK, dan yang keempat tingkat kesetengah pengangguran. Yang kelima, indikator pasar tenaga kerja Indonesia atau Key Indicators of Labor Market. Selanjutnya, indikator Sustainable Development Goals. Selanjutnya, pekerjaan layak atau decent work. Yang terakhir, indikator lainnya menurut Badan Pusat Statistik. Selanjutnya, kurva aggregate supply. Hubungan penawaran agregat atau aggregate supply adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan tingkat harga. Ini terjadi karena perusahaan yang menawarkan barang dan jasa memiliki harga yang kaku dalam jangka pendek, tetapi harga yang fleksibel dalam jangka panjang. Kurva penawaran agregat adalah kurva yang berbentuk melengkung dari kiri ke bawah ke kanan atas dan memiliki tingkat kelengkungan yang meningkat seiring berjalannya waktu. Selanjutnya tentang ciri-ciri kurva penawaran agregat atau aggregate supply. Kurva penawaran agregat atau aggregate supply memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, kurva penawaran agregat akan menurun sedikit demi sedikit selama tingkat pengangguran tetap tinggi. Karena tingkat penggunaan barang modal belum mencapai tujuannya dan upah tetap, perusahaan meningkatkan produksinya pada harga yang tetap. Yang kedua, kurva penawaran agregat meningkat dari titik B hingga titik C, yang merupakan titik pada garis tegak pada tingkat kerja penuh, karena tingkat pengangguran telah menurun dan kapasitas pabrik telah mencapai batas maksimalnya. Yang ketiga, kurva penawaran agregat akan semakin tegak ketika tingkat keseimbangan kerja penuh. Jenis-jenis kurva penawaran agregat. Kurva penawaran agregat ada dua jenis. Yang pertama, kurva penawaran agregat jangka pendek dan kurva penawaran agregat jangka panjang. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan aggregate demand. Permintaan agregat adalah pengertian umumnya adalah keseluruhan permintaan dalam ekonomi oleh pengguna terhadap barang dan jasa. Permintaan agregat pula bisa diartikan sebagai jumlah total permintaan terhadap seluruh jenis barang dan jasa yang hendak diproduksi pada masa tertentu.
Nilai permintaan agregat diungkapkan dengan bentuk jumlah total keseluruhan nominal uang yang digunakan pada sesuatu kepentingan baik berupa barang maupun jasa pada tingkatan level harga yang spesifik pada periode tertentu. Faktor agregat demand. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan agregat dalam ekonomi makro adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, perubahan suku bunga. Yang ketiga, perubahan ekspektasi inflasi. Dan yang keempat, perubahan nilai tukar mata uang. Rumus perhitungan permintaan agregat. Permintaan agregat dapat dihitung. Pada umumnya, perhitungan dilakukan untuk perhitungan dalam jangka waktu yang panjang atau disebut juga sebagai permintaan domestik bruto. Rumus untuk menghitung permintaan agregat standar dapat dituliskan sebagai berikut. Bisa kita lihat bersama, di sini rumusnya yaitu ADC tambah 1 tambah G tambah dalam kurung X kurang M balas kurung. Dari rumus tersebut, penjelasannya yaitu di mana AD, agregat demand atau permintaan agregat, C, rencana biaya pengeluaran untuk barang dan jasa, 1. Rencana pengeluaran untuk investasi, G. Pengeluaran pemerintah, X. Ekspor, dan M adalah impor. Kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat atau agregat demand adalah kurva yang memberikan penjelasan tentang hubungan antara jumlah output agregat yang diminta terhadap tingkat harga yang di saat seluruh variabel yang lain dianggap tetap atau konstan. Ada dua cara untuk menurunkan kurva permintaan agregat, yaitu dengan pendekatan teori jumlah uang dan didasarkan pada pengujian perilaku. Pendekatan pertama juga merupakan pendekatan yang sangat sederhana, yaitu pendekatan teori jumlah uang di mana permintaan agregat ditentukan hanya oleh jumlah uang, sedangkan pendekatan kedua didasarkan pada pengujian perilaku setiap bagian komponen dalam permintaan agregat, misalnya investasi, konsumsi, dan ekspor bersih, dan pengeluaran pemerintah. Keseimbangan agregat demand dan agregat supply. Menurut Keynesian, permintaan agregat seringkali tidak teratur dan dipengaruhi oleh berbagai tindakan ekonomi, baik pemerintah maupun swasta. Efek jangka pendek utama dari perubahan permintaan agregat, baik yang diperkirakan maupun yang tidak diharapkan, bukanlah pada harga tetapi pada output real dan kesempatan kerja. Menurut Keynesian, harga dan upah khususnya lambat merespon perubahan penawaran dan permintaan yang menyebabkan siklus kekurangnya dan surplus khususnya tenaga kerja. Seperti yang bisa kita lihat dari gambar di samping, kurva agregat demand dan kurva agregat supply bertemu di titik E, menunjukkan bahwa tingkat harga berada di PE dan agregat permintaan dan penawaran total sama di YE dari pendapatan nasional real. Titik E menunjukkan bahwa ekonomi akan mencapai equilibrium, bahwa perusahaan tidak akan memperluas atau mengurangi produksinya, dan aktivitas ekonomi telah mencapai kondisi yang stabil. Keseimbangan ekonomi telah tercapai dalam situasi ini. Keseimbangan output dapat terbentuk ketika agregat penawaran dan permintaan datang secara bersamaan. Kurva agregat penawaran akan memotong setiap titik dan 3 kisaran agregat penawaran. Tingkat harga dan output dapat terpengaruh saat agregat penawaran dan permintaan datang bersamaan. Hal tersebut tergantung pada titik perpotongan tenaga kerja dan upah dalam perspektif Islam. Tenaga kerja dalam perspektif Islam adalah tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja. Upah dalam perspektif Islam, upah dalam agama Islam adalah sesuatu yang harus dibayarkan atau diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya sebagai bentuk jaminan dan penghargaan atas apa yang telah dilakukannya terhadap pemberi upah. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi saya tentang aggregate demand dan aggregate supply. Perekonomian adalah sistem dinamis yang melibatkan interaksi antara permintaan, penawaran, harga, produksi, dan kebijakan. Keseimbangan ekonomi tercapai ketika permintaan aggregate demand setara dengan penawaran aggregate supply, menghasilkan output aggregate yang stabil dan tingkat harga yang seimbang. Dalam analisis aggregate demand dan aggregate supply,
Kurva aggregate supply memiliki karakteristik berbeda pada jangka pendek dan panjang, sedangkan permintaan aggregate dipenuhi oleh pendapatan, ekspektasi inflasi, suku bunga, dan nilai pasar tenaga kerja menjadi ruang interaksi antara pencari kerja dan perusahaan. Dengan indikator seperti TPT, TPAK, dan SDGs yang mengukur efisiensi dan kualitasnya. Dalam Islam, tenaga kerja yang adil dipandang sebagai bentuk ibadah, dan upah adalah hak yang harus diberikan secara tepat waktu dan diberikan atas usaha. Prinsip keadilan dan penghormatan terhadap pekerja mencerminkan tanggung jawab moral dan kehidupan masyarakat. Baik, itulah tadi presentasi dari saya mengenai keseimbangan perekonomian pendekatan aggregate demand dan aggregate supply. Mari kita terus berinovasi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Ingatlah, setiap langkah kecil kita hari ini adalah bagian dari perjalanan besar menuju masa depan yang lebih baik. Semoga apa yang telah kita bahas hari ini dapat menginspirasi tindakan positif di lingkungan kita masing-masing. Dengan ini, saya Musdalifah mengakhiri presentasi ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.